Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Handayani dari kelas 11 IPS 2 akan membawakan kultum mengenai obat penawar penyakit cinta. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, obat itu adalah menikah dengan cinta yang halal. Sebagaimana kaidah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jiwa tidak akan bisa meninggalkan sesuatu kecuali jika ada sesuatu yang menggantikannya. Si dia yang menolak engkau akan tergantikan dengan yang baru. Dia yang sebelumnya tidak halal, maka tergantikan dengan yang halal. Jika tidak bisa menikah, maka berikut 15 cara untuk mengobati penyakit cinta. Hakikatnya, sebagian mereka yang terkena penyakit ini sudah tahu dan sadar penuh bahwa mereka terkena suatu penyakit yang berbahaya. Akan tetapi, mereka malah ingin terus-menerus bergelima di dalamnya, merasakan manis rasa perihnya rindu kepada pujaan hati. Peringatan tentang ini di kepala mereka bagai mengukir air dalam memori. Sekejap dalam kedipan mata langsung hilang. Mereka tidak peduli. Yang terpenting, hati mereka tetap terjerat oleh surga kepalsuan. Oleh karena itu, saya ingin berpanjang lebar mengenai hal ini. Langkah ini harus ditapaki oleh peminum khamar asmara agar mereka siuman dan tersadar. 1. Ikhlas kepada Allah. Hanya keikhlasan yang membuahkan pertolongan. 2. Berdoa. Karena berdoa bisa merubah takdir. Merendahkan diri kepada Allah, secara tulus menyerahkan diri kepadanya, ikhlas, dan memohon kepadanya dengan segala kerendahan agar disembuhkan dari penyakit. 3. Menahan pandangan jika bisa. Menahan pandangan semua yang berhubungan dengan pujaan hati, rumahnya, kendaraan, barang pemberian, dan lain-lain. 4. Banyak berpikir dan berzikir. Berpikir dan merenungi bahwa ini adalah penyakit. Berzikir agar menguatkan hati dan menenangkan jiwa. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. 5. Menjauh dari orang-orang yang dicintainya. Bersabarlah menanggung beban perpisahan beberapa waktu, walaupun sulit pada awalnya. Jauhilah handphone yang mengarah kepadanya, hapus memori telepon dari nomornya, ganti nomor Anda, jauhilah orang-orang yang mendukung cinta buah huldi yang palsu. 6. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita sudah tahu, sebab mabuk cinta adalah karena kesibukan hati yang kosong. Hatinya akan dipenuhi bayang-bayang kekasih. Bayang-bayang itu akan memudar kemudian pecah, bersama dengan kesibukan ketaatan yang berujung dengan melupakannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. 7. Menengok orang sakit, mengiringi jenazah, menziarahi kubur, melihat orang mati, berpikir tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Kelezatan dunia yang semu bisa meremuk redam dengan mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Imam 4 kecuali Abu Dawud. 8. Menghadiri majelis ilmu, duduk bersama orang-orang zuhud dan mendengar kisah-kisah orang saleh. Majelis ilmu adalah tempat merecharge iman setelah baterainya habis termakan oleh buaya yang berbuah tak nyata. Kumpulan orang-orang yang soleh adalah tempat istirahat hati dari kesibukan menangkal fitnah dan makar dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah, mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan rahmat menyelimuti mereka. Para malaikat mengelilingi mereka dan Allah memuji mereka
Hadis riwayat Muslim nomor 6793. 9. Selalu konsisten menjaga sholat dengan sempurna. Menjaga kewajiban-kewajiban sholat, baik berupa kekhusyuan dan kesempurnaannya secara lahir dan batin. Jika sholat kita memang sudah benar, maka akan mencegah semuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. 10. Membayangkan aib pujaan hati, melihat-lihat keburukannya. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, sesungguhnya manusia penuh dengan najis dan kotoran, dan orang yang dimabuk cinta melihat kekasihnya dalam keadaan sempurna. Karena cinta, ia tidak dapat melihat aib kekasihnya, sebab hakikat segala sesuatu dapat disingkap dengan timbang yang adil. Sementara yang menjadi penguasa atas dirinya adalah hawa nafsu yang zalim. Itu akan menutupi seluruh celah hingga akhirnya orang yang dilanda cinta melihat kekasihnya yang jelek menjadi jelita. 11. Membayangkan akan ditinggal pergi orang yang dicintainya. Bisa jadi ditinggal mati, ditinggal pergi tanpa sebab, atau ditinggal karena sudah jemu dan bosan. Karena semua yang ada di dunia akan musnah. Allah Azza wa Jalla berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26. 12. Merenungi akibat perbuatan dan keadaan buruk para peminum khamar asmara. Hal ini biasa didapat dengan membaca dan menoleh ke belakang dengan berkaca kepada sejarah orang-orang yang hina di dunia dan akhirat karena cinta. Qabil yang membunuh Habil, Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terbunuhnya unta Nabi Shalih alaihi wasallam, semua karena buta cinta terhadap wanita. 13. Bersabar, karena perjuangan melepas belenggu sangat menuntut kesabaran. Jika bersabar dengan sebenar-benarnya, akan mendapatkan pahala yang tak terkira. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sajalah yang akan dipenuhi ganjaran mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. 14. Yakin bahwa Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Salah satu kekhawatiran adalah apakah ia bisa dapat seperti ini kelak? Benih cinta ini sulit semai. Tebing asmara ini yang sudah susah payah didaki, lika-liku kasih yang berat dilewati, istana sayang yang dibangun bersama. Apakah itu semua akan tinggal dan roboh begitu saja? Jawabannya adalah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Istana itu dibangun di atas pondasi kemaksiatan kepada Allah. Tampak megah dan tegar, tapi hakikatnya lemah tak bertumpuk, bagai tiang penyangga yang bersandar kepada temboknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik bagimu. Hadis riwayat Ahmad. 15. Menikah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.